Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia. 1 diantaranya meninggal dunia di perairan Tanjung RHU Malaysia pada Jumat dini hari. Dalam jumpa pers pada Minggu siang, Wakil Menteri KP2MI Christina Aryani mengatakan pihaknya mengecam tindakan yang dilakukan oleh otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia. Menurutnya tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang berlebihan. Pihaknya juga meminta agar pemerintah Malaysia segera melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli. Selain itu juga, Christina Aryani menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia. Dan hingga saat ini pemirsa, pihak KP2MI masih terus melakukan penyelidikan dan juga mengumpulkan data-data untuk mencari identitas dan alamat para korban serta berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk pemulangan para korban. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Kementerian P2MI juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah. Pemirsa, buntut penembakan kapal patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di perairan Tanjung RHU Banting Selangor pada Jumat lalu, pihak polisi di Raja Malaysia masih mencari kemungkinan sisa penumpang lainnya yang juga turut serta berada di speedboat tersebut. Dalam keterangan resminya, Kepala Polisi Daerah Selangor, Dato Hussein bin Omar, menyebut adanya tembak-menembak setelah korban mengancam dengan parang. Ya, untuk membahas hal ini, alhamdulillah di studio sudah hadir Pak Zulfikar Ahmad Tawala. Beliau ini adalah Wakil Menteri P2MI Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Wamen. Selamat pagi Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen, kita kontak-kontakan tadi menjelang dini hari. Ya. Pagi ini Pak Wamen sudah hadir di studio kami. Informasi terkini, terupdate Pak, hingga pagi ini seperti apa yang bisa diperoleh oleh pemerintah kita? Ya, sejauh ini hasil koordinasi dengan pihak KBRI dan atas Polri yang ada di Malaysia, dari 5 korban itu 1 sudah kita bisa identifikasi namanya Muhammad Hanafiah yang juga terkena tembakan. Lalu konfirmasinya beliau menolak untuk dioperasi lebih lanjut dan minta dipulangkan ke Indonesia. Karena ini kurang lebih dari 5 korban itu ada 3 rumah sakit. 1 rumah sakit yang menampung yang sudah tewas, kemudian satunya lagi yang luka tembak dan kritis, kemudian yang 3 orang lainnya itu di rumah sakit yang berbeda. Oke, kapan rencana akan ada dikembalikan ke tanah air ya mungkin ya, sesuai dengan permintaan tadi pasien tersebut, dan juga bagaimana dengan jasad korban yang meninggal dunia, Pak? Sejauh ini baik yang sakit maupun yang meninggal di luar negeri, pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selalu berupaya maksimal untuk bisa dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di kampung halamannya masing-masing. Nah, terkait yang kejadian yang barusan terjadi 2 hari yang lalu itu, memang kami dengan KBRI lagi berkoordinasi. Pihak KBRI sudah meminta kuasa kekonsuleran untuk bisa bertemu dan menjenguk keempat warga negara kita yang ada di Malaysia itu. Oke. Nah, 4 lainnya ini belum teridentifikasi, ini apa kendalanya Pak? Ya mungkin karena kita belum bisa bertemu dengan mereka. Oh, kita tapi belum informasi bertemu memang dengan mereka identitasnya juga memang nggak lengkap, hanya 1 yang punya paspor ya, informasinya bagaimana? Betul. Seperti pernyataan pers kami kemarin bahwa memang kelimanya ini diduganya itu non prosedural. Karena memang jalur ke Malaysia itu non prosedural itu adalah jalur-jalur tua di sepanjang laut kita kan, kayak di Kalimantan ada lewat Nunukan, ke Tawau, kemudian di sepanjang Sumatera itu lewat Dumai, lewat Kepri, kemudian lewat Aceh, lewat Tanjung Balai.
Oke, nah kalau untuk penyebabnya sendiri, kalau kita baca-baca kan memang Malaysia mengatakan, aparatnya mengatakan ada perlawanan sehingga harus Mereka juga terpaksa terancam gitu ya. ditembak begitu ya. Nah, perlawanan macam apa sih yang diperoleh mungkin informasinya dari Pemerintah KP2MI-nya? Kalau hasil koordinasi dengan atas Polri yang ada di Malaysia memang ada ribut-ribut dan hasil penelusurannya itu warga kita itu menggunakan parang saat ingin diperiksa. Ada berarti ada senjata tajam yang dibawa. Ada senjata tajam. Nah, kemudian akhirnya pihak Malaysianya membela diri dengan melakukan melepas tembakan. Itu kejadiannya pukul 3 dini hari waktu setempat. Kemudian akhirnya menjauh, kemudian ditemukanlah karam kapalnya itu. Ini yang ditembak satu WNI saja atau 5? Karena informasinya kelima-limanya juga ditembak. Kalau memang ada yang mengancam Itu pakai- data itu masih, informasi itu masih simpang siur. Kita akan dalami lebih jauh. Tapi bahwa korbannya itu ya ada 5 orang, 2 yang terkena, 1 yang meninggal dan satunya lagi dalam tahap pengobatan. Artinya bisa dipastikan 3 terkena luka tembak ya. Dengan 1 2 yang berakhir. 2 yang terkena luka tembak. 2 yang terkena luka tembak, 1 di antara tewas. Tewas. 3 lainnya? 3 Kondisinya? lainnya 1 yang kritis dan 3-nya ini sedang dalam Nah itu perawatan. kritisnya kenapa Oke. itu? Karena tembakan juga Karena atau? yang tadi itu yang Muhammad Hanafi itu. Muhammad Nafia itu kena Ya, luka tembak. dia mau dioperasi tapi menolak dioperasi lebih lanjut di Malaysia, pengen dibalikin ke Indonesia saja. Oke, tapi saat ini kan tentu kan pihak berwenang masih menghandle ya kasus Ya, tersebut betul. begitu, pihak berwenang setempat ya. Ya, betul. Ya, sejauh ini atas kepolisian maupun juga KBRI sejauh mana mungkin melakukan dialog begitu Ya. terhadap warga negara kita yang sebaiknya permintaannya adalah Bawa pulang. dibawa kembali ke tanah air. Ya, salah satu upaya KBRI sudah menyampaikan nota diplomatik. Ya. Lalu kemudian sudah meminta hak kekonsuleran agar bisa bertemu, menjenguk dan berdialog. Sebenarnya situasi sebenarnya seperti apa? Nah, saat ini kita masih informasi yang sampai ke kita itu adalah informasi resmi dari pihak Malaysia. Oke, dari pihak kita kan sudah mengajukan permohonan konseloran ya? Ya, betul. Apa sudah ada jawaban atau bagaimana? Kita sedang menanti nih jawabannya. Masih menanti? Kita sedang menanti jawabannya. Ya, kita berharap dalam 1-2 hari ini sudah bisa kita dapatkan agar bisa berkoordinasi, berkomunikasi dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut kepada 5 WNI kita. Atau ini. mungkin komunikasi lewat telepon begitu dengan WNI kita? Sudah? Oh, kalau itu belum kita Belum, lakukan. karena kan ada yang mungkin menolak dirawat. Nah itu gimana kondisinya? Luka Betul, tembakan betul, betul. kritis kan menunggu beberapa hari ini kan cukup lama ya. Oke. Dalam beberapa case biasanya memang kejadian-kejadian seperti ini nih semuanya ada yang di penampungan, ada yang di penjara kepolisian setempat. Ya. Itu mereka berkomunikasi dengan kita itu rata-rata lewat media sosial. Karena itu yang paling mudah diakses. Di kementerian kami ini kan punya tim reaksi cepat. Jadi ada hotline-nya, kemudian ada media sosialnya yang bisa setiap saat selama 24 jam itu diakses. Nah, biasanya yang seperti itu kita akan cepat tuh lakukan komunikasi. Oke. Pak Wamen, kita juga mendengar pernyataan dari Bu Christina Aryani, Wakil Menteri P2MI juga, Ya, betul. yang istilahnya apa? Mengecam ya tindakan yang dilakukan oleh militer Malaysia di Ya, perairan Tanjung RHU Selangor Malaysia. Kita coba dalami ya terkait Ya, dengan betul. kecaman pemerintah kita terhadap Malaysia, karena ini kan bukan sekali 2 kali kejadian betul, gitu ya Pak Wamen, termasuk juga kenapa masih ada warga negara kita yang masih mencari-cari ya Iya, betul. jalur-jalur instan, bisa dikatakan Instan, seperti itu. betul, betul. Apakah kesulitan memang di jalur resmi seperti apa? Iya. Pak Wamen, saya minta nanti untuk menjelaskan kepada publik. Sambil kita juga menunggu sambungan, seperti sudah tersambung ya, dengan kontributor kami yang berada di Malaysia, ada Happy. Usai jeda, nanti Happy kita akan berdiskusi dengan Anda, mengetahui update terbaru dari informasi tersebut. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kita hadirkan informasi juga, ini diketahui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya Putri ya, ini sudah tiba di Malaysia untuk melakukan kunjungan kenegaraan di Malaysia, dan salah satu yang menjadi agenda penting dalam kunjungan ini adalah pemberian anugerah Darjah Kerabat Johor
yang amat dihormati, pangkat pertama DKI Johor dari Kesultanan Johor. Jadi setelah bertolak meninggalkan India begitu, Presiden Republik Indonesia dan juga rombongan ini bertolak Mengantarkan. menuju ke Malaysia untuk melakukan serangkaian kenegaraan. Tadi salah satunya juga sudah kita sebutkan ya, terkait juga dengan penerimaan penghargaan. Bahkan juga informasi yang kami dapat dari Wakil Menteri Zulfikar Ahmad Tawala, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding juga sudah berada saat ini di Malaysia. Nah, harapannya adalah peristiwa yang terjadi di perairan RHU Selangor Malaysia ini juga menjadi top of mind saat ini pemerintah kita. Kebetulan pimpinan negara kita, Presiden Prabowo Subianto juga sudah berada di Malaysia. Ya, kita juga masih menunggu ya, kalau dari pihak KP2MI sendiri kan sudah mengajukan permohonan konselorin, kemudian juga masih menunggu apakah kemudian nanti bisa menjenguk para korban yang saat ini informasinya dari 5 korban ini 1 tewas, 1 kritis, dan 3 lainnya masih berada di rumah sakit ya, Pak Zul ya. Nah, apakah mungkin dengan kehadiran Pak Prabowo ini juga nanti bisa menekan begitu ya, ataupun mendorong agar lebih mudahnya lagi komunikasi antara pemerintah kita dengan pemerintah Malaysia, agar kasus ini kemudian bisa dengan cepat diselesaikan, dan misalnya permintaan-permintaan WNI yang saat ini ingin segera dipulangkan juga nanti prosedurnya bisa segera dilakukan begitu ya. Oke, kita pantau juga bagaimana situasi ataupun informasi terbaru di Malaysia. Ada rekan kami Happy Muhardi yang mengabarkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Happy, bagaimana informasi terbaru dari otoritas sana terkait dengan kasus 5 WNI kita yang saat ini berada di sana atau diamankan oleh aparat polisi di Raja, Malaysia? Ya, selamat pagi rekan Putri dan Fadil. Arif Fadil, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih belum mendapat keterangan resmi selain dari press release yang telah diberikan sebelumnya oleh Datuk Hussein Omar Khan pada 24 Januari 2025 lalu. Jadi terkait dengan adanya informasi yang beredar mengenai nama korban yang ditembak ataupun yang meninggal, kami masih belum mendapatkan informasi secara valid dari pihak kepolisian di Raja Malaysia, terutama dari Polres IPD Kuala Langat yang menangani kasus ini. Demikian. Iya, apakah juga kita mengetahui ya, kalau tadi kan dari pemerintah kita di studio sudah menyampaikan ini memang kondisi korban termasuk juga jasad yang meninggal ini berada di beberapa rumah sakit yang berbeda, Happy Muhardi. Apakah Anda memiliki informasi terkait hal ini? Bisakah dipastikan berada di rumah sakit mana saat ini? Ya, dari ke-5 korban, 4 mengalami luka tembakan dan 1 meninggal dunia. Saat ini mereka berada di 2 lokasi yang berbeda, dan untuk yang meninggal berada di Jabatan Forensik Hospital Banting, sedangkan untuk 1 yang kritis berada di Hospital Klang, dan 3 lainnya berada di hospital atau rumah sakit Sultan Idrisyah di Serdang. Kenapa bisa berbeda? Karena ketiga orang yang ada di Hospital Sultan Idrisyah ini datang lebih dahulu, tiba di unit gawat darurat Hospital Serdang, Sultan Idris Serdang. Kemudian dari pihak dokter jaga yang berada di unit gawat darurat tersebut melihat adanya luka tembak dan melakukan pelaporan terhadap balai polis terdekat atau Polres terdekat yang berdekatan dengan Rumah Sakit Sultan Idrisyah Serdang. Setelah ditelusuri, ternyata ketiga orang tersebut terkait dengan kasus yang terjadi pada beberapa jam sebelumnya, yaitu di perairan Tanjung Ru, Selangor. Sedangkan untuk yang berada di Hospital Klang itu dibawa setelah diketemukan pada pukul 9 pagi. Jadi beberapa saat kemudian, sekitar pukul 9, pihak patroli APMM mendapati laporan dari masyarakat awam yang mengatakan bahwa telah ditemukan 1 kapal yang terdampar di sekitar pantai daerah Banting, Selangor,
di mana di dalamnya terdapat 2 orang dalam kapal speedboat tersebut. Dan di dalam tersebut diketahui 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang kritis. Demikian. Informasi yang kami dapatkan, kami dari pihak KBRI Kuala Lumpur sudah mencoba untuk mendatangi ke rumah sakit. Namun dari pihak rumah sakit dan pihak polis juga masih belum mendapat izin untuk mendatangi korban. Demikian. Oke, Happy Muhardi, kalau untuk agenda Presiden Prabowo yang saat ini sudah tiba di Malaysia, dijadwalkan pada pukul berapa, Happy? Ya, tepat pada pukul 6 tadi pagi, Presiden Prabowo Subianto telah mendarat di lapangan Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Dan dari Bandara Udara Internasional Subang, kemudian Presiden Prabowo kemudian menuju ke Hotel Mandarin Oriental di wilayah pusat kota, berdekatan dengan Menara Petronas KLCC. Dan dijadwalkan pada pukul 10 nanti Presiden Prabowo RI akan datang ke Istana Negara bertemu dengan Agung dan dilanjutkan bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Sri Perdana di Putrajaya. Dan menurut informasi yang kami terima saat ini, setelah dari Sri Perdana ke tempat kediaman bertemunya Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dilanjutkan untuk dijadwalkan untuk kembali ke Indonesia. Demikian. Apakah ada agenda juga terkait dengan penerimaan penghargaan yang juga menjadi salah satu agenda yang beredar ya hingga kita di tanah air ini? Ya, rencananya agenda penganugerahan penghargaan akan diberikan bersamaan dengan ketika datang ke Istana Negara. Demikian, Arif Hadi. Baik, Happy Muhardi, terima kasih. Laporan langsung Anda dari Kuala Lumpur, Malaysia. Saya ingin kembali ke Pak Zulfikar Ahmad Tawala, Wakil Menteri P2MI. Pak Zul, kecaman keras sudah disampaikan oleh pemerintah kita. Betul. Bicara soal handling tenaga kerja ini kan, ini bukan pekerjaan baru ya, tentunya betul, buat pemerintah kita, termasuk juga buat pemerintah Malaysia. Tapi sekali lagi kita kecewa dengan pemerintah Malaysia yang sampai harus mengorbankan nyawa warga negara kita di perairan mereka begitu. Gimana sikap pemerintah kita keras terhadap hal ini? Ya, kita tentu sebagaimana amanat undang-undang bahwa pemerintah ini akan totalitas menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita tahu persis bagaimana Bapak Presiden dulu dengan gigihnya membantu Wilfrida bebas dari hukuman mati, dan itu hanya nyawa 1 orang. Dan konsen kami pun di Kementerian P2MI adalah bagaimana pelindungan ini, total protection ini kita bisa jangkau di seluruh pekerja-pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Oke, ini kan bukan kasus pertama ya, sepertinya juga cukup sering ya. Bicara soal yang jalur ilegal ya. Betul, warga negara kita yang juga ditembak mati begitu. Pernah ada dulu warga Riau karena dituduh penyelundupan burung. Nah kali ini juga kita masih menunggu ya alasan dibalik kemudian aparat di sana bisa melakukan tindakan yang cukup berlebihan ya menurut kita. Nah, apakah memang sesulit itukah mencari jalur resmi sampai akhirnya warga kemudian memilih jalur-jalur ilegal, atau apa yang salah sebetulnya? Ya, jalur resmi, jalur legal itu adalah jalur yang justru paling baik, paling nyaman, yang bisa dijangkau oleh seluruh warga negara kita yang ingin bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri. Cuma memang ada saja oknum yang memanfaatkan anggaplah ketidaksabaran dari warga kita dalam menunggu proses. Karena namanya dokumen yang melibatkan dua negara, itu pasti tidak bisa secepat kita memesan ST. Kita akan menunggu proses diplomatik, kita menunggu proses visanya, dan lain sebagainya. Tetapi di kementerian kami berkeyakinan bahwa ketika di penempatan ini bisa selesai 100% jalurnya itu jalur legal, maka itu sudah 90% menyelesaikan masalah pelindungan pekerja migran kita.
Seperti itu Mbak Putri. Kalau Mas Fadil. dibilang Malaysia itu sebetulnya membutuhkan tenaga yang cukup banyak kah Ya. dari Indonesia? Sampai hari ini data Cisco P2MI kita, negara dengan penempatan tertinggi itu masih Malaysia, 1.400.000 orang. Begitupun data pelindungan, data pemulangan, itu yang tertinggi memang dari Malaysia. Dari Tahun Malaysia. 2024 itu 71% itu pemulangan itu kurang lebih sekitar 11 ribuan orang itu pemulangan itu ya dari Malaysia. Nah, dari data itu bisakah di breakdown kebutuhan-kebutuhan tersebut ditempatkan untuk sebagai apa begitu di sana? Sejauh ini memang yang paling banyak adalah domestic worker dan yang bekerja di sektor perkebunan. Oke, sektor perkebunan dan domestik. Nah, artinya mereka pun butuh kan? Begitu pertanyaannya. Sangat butuh. Mereka pun butuh. Sangat butuh. Oke, nah tapi apakah memang harus memperlakukan warga negara kita seperti itu gitu misalnya? Ya, memang dalam beberapa case-case yang seperti sekarang ini kita selalu serasa diingatkan kembali untuk terus-menerus meminta kepada pemerintah Malaysia agar memperhatikan keselamatan dari para pekerja migran atau para WNI kita yang ada di sana. Termasuk juga mendorong percepatan prosesnya juga mungkin. Tentu. Atau mungkin proses yang agak ribet istilahnya kalau kita bilang, apakah itu memang terjadi di tanah air, di pemerintah kita, atau dari pemerintah mereka juga yang sebetulnya agak panjang gitu. Yang paling lama dari seluruh tahapan itu adalah penerbitan visa sebenarnya. Penerbitan visanya. Visa kerjanya. Oke. Karena itu mungkin melalui beberapa screening ya. Karena melibatkan pihak swasta di sana, swasta setempat, dan juga ada agensi-agensi penempatan pekerja migran di negara setempat. Oke, mungkin terakhir nih Pak Wamen, Siap. apa upaya ataupun juga imbauan agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi, khususnya bagi warga negara kita untuk nggak usah nekat lah untuk mencari jalur-jalur ilegal hanya untuk bekerja di Malaysia. Ya, tentu ini menjadi pekerjaan kita semua, pekerjaan seluruh anak bangsa agar mampu memberikan informasi, mampu memberikan penyadaran kepada warga kita agar jangan sekali-sekali tergiur dengan janji oknum-oknum dalam tanda kutip yang tidak bertanggung jawab. Mereka ini diberantas juga nggak oleh kementerian? Sangat. Makanya kita kemarin di beberapa waktu lalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak Kementerian Imigrasi agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian Gimana hari. biar masyarakat tahu bahwa ini ilegal atau tidak, oknum-oknum yang menawarkan pekerjaan? Apakah bisa berkonsultasi terlebih dahulu ke KP2MI? Kita punya hotline, dan itu bisa ditanyakan langsung, nama PT-nya apa. PT-PT yang terdaftar kita ada 400 PT penempatan yang ada di Indonesia dan itu resmi. Sekarang ini dengan naiknya status kelembagaan kami, itu tentu akan memudahkan kami untuk melakukan verifikasi ulang terhadap PT-PT yang ada. Perwakilan P2MI di provinsi, di kabupaten kota pun? Ya, kita sudah ada di 22 provinsi. Nah, balai penempatan namanya, kemudian di beberapa provinsi kita ada pos-pos pelayanan untuk mempercepat pelayanan-pelayanan kita bagi warga negara kita yang ingin bekerja di luar negeri. Baik, ya kita berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa, meskipun tadi juga pemerintah kita secara gamblang juga sudah menyebutkan nih akses-akses yang memang biasa dijadikan gitu ya, jalur-jalur ilegal migran kita yang akan bekerja di luar negeri. Mudah-mudahan ini juga mendapatkan pengawasan untuk internal pemerintah kita, termasuk juga hubungan bilateral kita dengan pemerintah Malaysia. Jangan cuman makan-makan bersama dengan Perdana Menteri Malaysia, lalu melupakanlah hal-hal yang menjadi keprihatinan kita juga nih. Betul. Buat warga negara Nah, semoga kunjungan Presiden saat ini yang berada di Malaysia juga jadi momentum yang tepat ya untuk kemudian menjadikan kasus ini menjadi perhatian bagi pemerintah Malaysia maupun juga Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Wamen Zulfikar Ahmad Tawala sudah berkenan hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak. Oke, kami akan jeda dulu sejenak, masih akan terus membahas yang menjadi perhatian publik, yaitu sistem zonasi akan diganti dengan domisili tanpa kartu keluarga. Oke, menarik ya. Pastinya kita juga masih bertanya bagaimana kira-kira mekanismenya, apakah ini jadi evaluasi di sistem zonasi sebelumnya atau justru ini menimbulkan masalah baru. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali.